Halo siswa, selamat belajar ya. Di video-video sebelumnya kita telah mempelajari tentang keragaman suku, sosial, budaya di Indonesia. Ada tentang kita belajar tentang segi banyak, sifat-sifat bumi, gagasan pokok, dan juga yang lainnya. Hari ini di video ini ada pembelajaran 4 dan juga 5. Nah, kita bisa mengetahui bahwa Indonesia terkenal akan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia yang majemuk, Indonesia yang beragam, budaya suku dan juga sosialnya memiliki banyak sekali tarian, pakaian adat, baju daerah, dan tradisional, alat musik tradisional, permainan tradisional. Karena keragaman itu, kita harus memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Nah, keragaman suku dan sosial budaya Indonesia itu harus kita sikapi dengan sikap persatuan dan kesatuan. Apa yang kalian ketahui tentang sikap persatuan dan kesatuan? Nah, contohnya misalnya kita harus menghargai dan juga saling menghormati yang berbeda ataupun yang tidak sama dengan kita. Nah, lihat, di Indonesia terkenal dengan keragamannya, ada Bhinneka Tunggal Ika. Ini merupakan simbol ataupun semboyan dari persatuan dan juga kesatuan yang ada di Indonesia. Arti Bhinneka Tunggal Ika ini apa ya? Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu juga. Satu tanah air Indonesia, satu bahasa Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu lambang negara dan juga dasar negara Indonesia. Nah, persatuan dan kesatuan ini maknanya ialah keadaan satu atau tunggal dari kemajemukan. Berarti yang majemuk itu kita satukan, kita padukan. Dari kemajemukan bangsa Indonesia. Nah, perlu kamu ketahui, salah satu faktor pendorong Indonesia dapat merdeka ataupun menang melawan penjajahan ialah karena Indonesia ataupun pemuda-pemudi Indonesia terdahulu ataupun pahlawan yang terdahulu memiliki sikap persatuan dan juga kesatuan. Adanya persatuan dan kesatuan untuk melawan, mengusir penjajah dari negara kita ini. Nah, coba lihat lagi sikap persatuan dan kesatuan yang dapat kamu tuliskan di bukumu yang kamu lihat di lingkungan sekitarmu. Apa saja sikap tersebut yang dapat kamu lihat ataupun kamu terapkan. Nah, Indonesia memiliki beragam suku, sosial, budaya, begitupun dengan kain tradisionalnya. Nah, contohnya misalnya yang terkenal ialah ulos, batik, songket. Nah, lihat ini, gambar ini merupakan kain kasirangan. Lihat motif-motifnya sangat berbeda dan juga sangat indah, bukan? Dan juga ini merupakan batik Jawa Tengah dengan motif cakar ayam. Nah, di kain-kain tradisional, kita dapat melihat tentang ataupun dapat melihat bentuk segi banyak loh. Nah, segi banyaknya dari batik Ciamis ini bisa kita lihat apa aja bentuk segi banyak yang dari batik Ciamis.
Nah, ini merupakan segi banyak tidak beraturan yang terdapatnya pada batik ini ialah jajar, maksudnya bilah ketupat. Nah, kenapa bilah ketupat dikatakan segi banyak beraturan? Dan apa itu segi banyak beraturan? Di video-video sebelumnya, coba lihat di video-video sebelumnya. Video sebelumnya kita telah mempelajari mengenai definisi, ciri-ciri segi banyak. Nah, di kali ini juga kita akan membahas ulang mengenai definisi dan juga ciri-ciri dari segi banyak. Segi banyak itu ada dua bagian besar, yaitu segi banyak beraturan dan juga tidak beraturan. Nah, segi banyak merupakan bentuk tertutup dengan sisi yang terdiri dari garis lurus. Bisa kita lihat bahwa ini adalah garis lurusnya. Nah, segi banyak memiliki ciri-ciri merupakan bangun tertutup, memiliki minimal 3 sudut, memiliki minimal 3 sisi, jumlah sudut sama banyaknya dengan jumlah sisinya, dan sisinya dibatasi oleh garis lurus atau tidak melengkung. Nah, mengapa dikatakan bentuk tertutup? Karena lihat, garis-garis pada bangun ini tidak terputus ataupun saling bersambung. Sudah kita identifikasi ya. Ini bangun ini apakah merupakan segi banyak? Kita lihat, katanya tadi bentuk tertutup. Ya, ini bangun tertutup. Ya, ini bangun tertutup. Terus yang kedua, memiliki minimal 3 sisi dan juga 3 sudut. Minimal. Berarti tidak boleh 2 sisi dan juga 2 sudut. Kalau di atas 3 sisi dan juga 3 sudut boleh. Kita lihat sisinya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 sisi. Bukan? Ya. Lihat sudutnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudut. Jadi, ini merupakan bangun segi banyak. Lihat ya. Katanya juga jumlah sudut sama banyak dengan jumlah sisinya. Ada 4 sudut dan juga 4 sisi. Sama kan? 4 sudut sama dengan 4 sisi. Nah, lanjut. Segi banyak beraturan. Katanya adalah sebuah bangun yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Lihat. Contohnya ialah segitiga, sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan. Nah, ini gambarnya, ya persegi ini memiliki semua sisinya sama panjang. Ini persegi memiliki 4 sisi dan juga 4 sudut. Lihat, setiap sisi-sisinya sama panjang. Begitupun ini adalah gambar dari segi 5. Lihat, pasti sisi-sisinya ada 5. Dan juga ini adalah gambar dari segi 6. Nah, sisi-sisinya ada 6. Dan juga jumlah sudutnya juga sama, ada 6. Lihat, panjang-panjang setiap sisinya sama. Dan juga panjang-panjang dari setiap besar sudut dari setiap sudutnya sama besar. Nah, segi banyak tidak beraturan adalah sebuah bangun yang sisinya tidak sama panjang ataupun sudutnya tidak sama besar. Nah, contohnya segitiga sama kaki, segitiga sembarang, persegi panjang belah ketupat layang-layang, dan juga trapesium.
Ini macam-macam ataupun contoh dari segi banyak peraturan dan juga tidak beraturan. Dari segi tiga sama sisi, persegi, segi 5, segi 6, segi 8, bintang, status itu adalah segi banyak peraturan. Sementara tidak beraturan, segitiga sama kaki, jajar genjang, siku-siku, persegi panjang, trapesium, dan juga tanda panah. Nah, tadi kita bilang ada sudutnya sama besar. Apa tuh sudut? Nah, sudut itu adalah garis suatu daerah yang terbentuk dari dua buah garis yang dari dua buah garis yang titik pangkalnya sama ini. Memiliki titik pangkal di sini. Lihat. Ini sudut apa ya kira-kira? Nah, sudut ini merupakan sudut siku-siku. Besar sudutnya ialah 90 derajat. Nah, ini adalah sudut siku-siku. Ini sudut siku-siku. Besar sudutnya 90 derajat. Tidak lebih dan juga tidak kurang. Tepat 90 derajat. Sementara ini merupakan sudut lancip. Nah, ini sudut lancip. Besarnya antara 0 dan juga 90. Jika lebih dari 90, itu bukanlah sudut lancip. Nah, ini sudut tumpul besarnya adalah antara 90 sampai 180. Jadi, jika lebih dari 180 dan kurang dari 90, itu bukanlah sudut tumpul. Nah, sudut lurus. Nah, lihat. Ini tepat 180. Berarti jika lebih dan jika kurang, tidaklah sudut lurus. Lanjut. Nah, jika ada dua buah sudut seperti ini, dapatkah kita melihat ataupun menentukan mana sudut yang paling besar dan juga yang paling kecil? Nah, caranya pertama-tama kita gabungkan dulu kedua sudut itu dengan menghempitkan kedua sudut dengan salah satu garis saling menempel. Ini sudut A tadi, ini sudut A tadi, ini sudut B. Kita gabungkan, kita hempitkan. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, lihat gambar ini, apa yang dapat kami simpulkan? Nah, ini jadi dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwa sudut B lebih besar daripada sudut A. Nah, ini sudut satu putaran. Kita berputar satu putaran. Besar sudutnya 360 derajat. Jadi misalnya ini berbentuk seperti lingkaran, bukan? Nah, jadi lingkaran itu memiliki besar sudut 360 derajat. Nah, jika sudut lurus itu hanya setengah putaran saja. 180 derajat. Nah, untuk sudut itu seperempatnya. Seperempat putaran. Nah, sekarang masih tetap semangat kan? Di video-video sebelumnya kita telah membahas ataupun di tugas-tugas sebelumnya ada tentang gagasan pokok dan juga pendukung. Nah, di sini akan dibahas lagi. Gagasan pokok itu adalah ide pokok dari suatu paragraf. Sementara gagasan pendukung adalah informasi tambahan ataupun penguat ataupun uraian dari ide pokok tersebut.
Nah, anak-anak ibu, perlu kamu ketahui bahwa penting untuk mengetahui gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Caranya untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ialah dengan pertama-tama baca dulu paragraf demi kalimat dalam paragraf tersebut, baca dengan cermat. Yang kedua, amati dari kalimat pertama hingga akhir, karena bisa saja gagasan pokok itu ataupun kalimat utamanya terletak di awal, bisa juga di akhir, bisa juga di awal dan juga di akhir kalimat, ataupun campuran. Nah, mari kita menentukan. Kasih contoh ya. Ini ada sebuah paragraf. Kini, kalimat pertama. Kini, pembuatan makanan berbahan dasar buah mangrove sudah mulai dikembangkan. Kalimat kedua, salah satu kelompok masyarakat yang berupaya untuk terus mengembangkannya adalah ibu-ibu nelayan di Balikpapan. Kalimat ketiga, meskipun tidak langsung berhasil, akhirnya mereka berhasil memanfaatkan beberapa jenis mangrove menjadi aneka makanan, seperti kolak, sayur, dan permen. Kalimat keempat, hal tersebut dilakukan dalam upaya memanfaatkan buah mangrove menjadi makanan yang lebih berguna dan bernilai ekonomi. Nah, apa gagasan pokok dari paragraf ini? Lihat, kalimat kedua. Salah satu kelompok masyarakat berupaya untuk mengembangkannya adalah ibu-ibu nelayan di Balikpapan. Berarti, pembuatan makanan berbahan dasar buah mangrove yang mulai dikembangkan ini dikembangkan oleh ibu-ibu. Mendukung ke kalimat pertama. Meskipun tidak langsung berhasil. Nah, ini penjelasan untuk kalimat kedua. Nah, kalimat keempat, hal tersebut dilakukan dalam upaya memanfaatkan buah mangrove menjadi makanan yang lebih berguna dan juga bernilai ekonomi. Ini juga mendukung ataupun memperjelas kalimat ketiga dan juga kedua. Jadi, gagasan pokoknya ialah bukan berarti gagasan pokoknya kita menulis di pembuatan bahan makanan berbahan dasar buah mangrove mulai dikembangkan, melainkan gagasan pokoknya ialah pengembangan bahan makanan berbahan dasar buah mangrove. Nah, sudah paham mengenai gagasan pokok dan juga gagasan pendukung? Untuk lebih pahamnya, mari latihan soal yang akan Ibu berikan nanti. Nah, sekarang kita melihat dulu apa saja keragaman suku, sosial, dan budaya di Sumatera Utara. Lihat ya, di Sumatera Utara terdiri atas beragam ataupun bermacam-macam suku. Ada suku Melayu, Batak Toba, dan juga yang lainnya boleh kamu sebutkan. Nah, di sini ada rumah adat dari Sumatera Utara, rumah adat Jabu Bolon. Ada banyak juga rumah adat lainnya. Nah, di sini juga ada pakaian adat dari suku Melayu. Ada juga banyak lagi pakaian adat dari suku yang ada di Sumatera Utara. Nah, ada juga lagu tradisionalnya, seperti lagu Butet dan lagu yang lainnya. Ada juga tarian tradisionalnya, seperti tarian Maena, dan juga ada lagi
Senjata-senjata tradisionalnya seperti pisau karo, pisau gajah, dompat, dan juga lain. Jadi boleh kamu sebutkan dan boleh kamu cari di bukumu ataupun di sumber lain mengenai keragaman suku, sosial, dan budaya di Sumatera Utara ini. Karena di Indonesia memiliki banyak pulau, provinsi. Ada Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Timur, atau Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, di Irian Barat, Papua, gitu. Pasti setiap provinsinya memiliki beragam suku, sosial, dan budaya. Coba temukan di provinsi mana saja yang kamu mau, cari tentang keragaman suku, sosial, dan budayanya. Bisa berupa rumah adat, pakaian adat, kain tradisionalnya, alat musik, lagu, senjata, dan juga yang lainnya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa besok.